Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adelisa, Bella, Farhan, Marantika, dan Syafa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran ekspositori. Disimak baik-baik ya. Pengertian ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Ciri-ciri ekspositori. 1. Pola sebab dan akibat. Pola ini mirip dengan pola paragraf sebab akibat, di mana sebab berperan sebagai gagasan utama dan akibat berperan sebagai pengembangannya, seperti halnya paragraf sebab akibat. Pola ini juga bisa dibalik, di mana akibat menjadi gagasan utama dan sebab menjadi pengembangannya. Contohnya menyantap mie instan yang dicampur dengan nasi putih sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Menurut sebuah sumber, mie instan dan nasi putih mengandung jenis karbohidrat sederhana yang hanya dapat membuat perut kenyang dalam waktu sebentar saja. Setelah efek kenyangnya yang dihasilkan, keduanya hilang dan perut rasa lapar pun akan muncul kembali dan mendorong kita untuk menyantap lebih banyak lagi makanan. Jika tidak dikendalikan, maka hal tersebut akan menimbulkan obesitas yang memicu penyakit lain seperti diabetes. Oleh karena kebiasaan menyantap mie instan dicampur nasi putih mesti dikurangi sedini mungkin. Yang kedua, pola ilustrasi. Pola ini berisi ilustrasi yang menceritakan sesuatu hal yang hendak dibahas. Biasanya ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi yang ada di sekitar atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, memaksakan tubuh berolahraga di luar batas kemampuan bagaikan menggunakan peralatan elektronik secara berlebihan. Jika sebuah benda elektronik digunakan melampaui ke kapasitasnya, maka benda elektronik tersebut akan rusak, dan tidak menutup kemungkinan benda elektronik tersebut tidak bisa digunakan lagi. Begitu pula dengan berolahraga. Bila olahraga yang dilakukan terlalu berat atau melampaui kemampuan tubuh, maka tubuh justru akan sakit dan dapat mengakibatkan kematian. Yang terakhir, pola pengembangan proses. Pola ini mirip dengan pola teks prosedur, di mana pola ini berisi proses terjadinya suatu hal atau pembentukan suatu hal. Contoh, seekor kupu-kupu tak akan langsung menjadi kupu-kupu begitu saja. Perlu sejumlah proses yang tidak singkat agar seekor kupu-kupu bersayap indah hadir di dunia. Pertama, seekor kupu-kupu akan menjadi seekor ulat terlebih dahulu. Setelah dia menetas dari telurnya, selang beberapa waktu, ulat tersebut akan bentuk kepompong dan akan bersemayam dalam waktu lama di dalamnya. Setelah tiba waktunya, seekor kupu pun akan muncul dari kepompongnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu tujuan strategi pembelajaran ekspositori. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Jadi, tujuan strategi pembelajaran ekspositori ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran, agar setelah berakhirnya pembelajaran,
siswa dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya dan bisa mengungkapkan kembali melalui pemahamannya sendiri terkait materi yang telah disampaikan. Prinsip-prinsip dalam penerapan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Sebelum penerapan strategi, guru terlebih dahulu merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk-bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini penting karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Sistem komunikasi efektif jika pesan itu ditangkap dengan mudah oleh penerima pesan secara utuh dan sebaliknya. Sehingga guru harus berupaya untuk menghilangkan gangguan yang mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Seorang siswa akan merespon dengan cepat dari stimulus yang diberikan oleh gurunya jika siswa tersebut sudah memiliki kesiapan. Di sini, guru harus memposisikan siswa dalam keadaan baik secara fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. Yang keempat, prinsip berkelanjutan, yaitu mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran ini bukan hanya berlangsung pada saat itu, tapi juga untuk waktu selanjutnya. Variasi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, metode ekspositori dengan model pidato. Intonasi suara yang jelas dan keras ini maksudnya agar menimbulkan rasa semangat baik bagi guru maupun peserta didik yang mendengarnya. Yang kedua, metode ekspositori yang tidak monoton. Dalam artian, seluruh badan harus ikut digerakkan. Maka, seorang guru tidak hanya berdiri tegak saja, namun dapat berkeliling atau bahkan dapat menggerakkan anggota badan lainnya bila memang dibutuhkan. Yang ketiga, metode ekspositori ceramah. Penekanan-penekanan secara langsung dan mengejutkan ini agar peserta didik tidak mudah jenuh dan mengantuk. Selain itu juga diperlukan sesekali peserta didik dibawa untuk rileks dengan adanya permainan atau kuis terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Izin melanjutkan, kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Jadi, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan kuliah tentang suatu materi pembelajaran, juga sekaligus bisa melihat atau mengobservasi. Yang keempat, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran siswa yang berbeda. Kemudian selanjutnya, kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahan ajar yang akan kita gunakan hendaknya menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selain itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih bahan ajar, yaitu yang pertama, mempunyai tujuan, yang kedua, keserasian dengan tujuan, ketiga, sistematik, keempat, mempunyai kegiatan evaluasi, dan yang kelima, menyenangkan. Setelah semua kriteria itu terpenuhi, maka dapat memilih bahan ajar mana yang sesuai dengan model pembelajaran ekspositori.
Langkah pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pembelajaran menggunakan strategi ekspositori sangat bergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapainya yaitu membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa, serta menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan, di antaranya memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai dan bukalah wawasan dalam otak siswa. Kedua, penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pembelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, seperti gunakanlah bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan perkembangan siswa yang diajar. Gunakanlah intonasi suara yang terkontrol dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Guru harus menjaga kontak mata dengan siswa. Yang ketiga, korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pembelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya, maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat, menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan mengambil inti dari proses penyajian. Menyimpulkan berarti memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan. Dengan demikian, siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan guru. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama dengan cara mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. Dengan cara ini diharapkan siswa dapat menangkap inti materi yang telah disajikan. Yang kedua, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Dengan cara demikian diharapkan siswa dapat mengingat kembali keseluruhan materi yang telah dibahas. Ketiga, dengan cara mapping melalui pemetaan keterkaitan antar materi pokok-pokok materi. 5. Mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Sebab melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan bisa dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan atau dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marantika Widi Pramesti akan menjelaskan contoh evaluasi model ekspositori. 2 hal yang menjadi bahan evaluasi saat sesudah pembelajaran berlangsung. Yang pertama menyimpulkan, yang kedua mengaplikasikan. Menyimpulkan yaitu tahap untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disampaikan. Misalnya dengan kita memberikan tugas kepada siswa merangkum materi sebelumnya, ataupun dengan kita memberikan pertanyaan tentang materi tersebut. Nah, selanjutnya mengaplikasikan, yaitu langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan dari guru. Contohnya, saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan
guru sesudah pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Dalam strategi ini, siswa diharuskan untuk dapat mencerna segala materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh guru. Beberapa hal yang harus diingat oleh guru. Pertama, tujuan yang dilakukannya dalam strategi ini. Kedua, menguasai materi pembelajaran dengan baik. Ketiga, mengenal medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian pengajaran. Sehingga guru juga dituntut agar paham betul tentang materi yang akan disampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.